Kalau selalu dengan alasan perizinan, 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 maka ambiaslah Kris di negeri ini, saudara. Ketika kita di tengah-tengah umat mayoritas, sulit untuk mendapatkan perizinan itu. Kalau negara menjamin tiap penduduk untuk beribadah dan beragama, perizinan ini harus dipermudah. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Senang malam hari ini menjumpai saudara-saudaraku ya. Khususnya saudara seiman, saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini ya, negara-negara luar ya seperti Cina, teknologinya semakin maju saudara. Saya melihat bagaimana di Cina taksinya itu tidak menggunakan driver saudara. Secara manual, artinya tidak ada manusia yang mengendalikan ya. Bagaimana dengan bangsa kita Indonesia ya, yang hanya mempermasalahkan masalah-masalah ibadah ya. Sementara orang luar sudah begitu maju, bahkan sudah ada yang sampai ke bulan. Kita saudara orang beribadah diganggui, diusili ya. ini lucu saudara ya, lucu menurut saya. Saya hanya ketawa saja melihat kelakuan seperti ini. Kalau kita yang melakukan bukan ketawa pasti saudara. Demo berjilid-jilid. Dan mungkin juga Pak Mahfud sudah bersuara lagi saudara. Ya. Sudah bersuara lagi tentang hal ini. Dalam waktu rentan waktu yang begitu singkat, beberapa kali ibadah orang Kris ya, kita samar-samarkan aja supaya nggak kena pembatasan ya. Kris dicekal, diganggu. Bahkan terakhir ini saya dengar beritanya yaitu Pak RT. Ini kan sangat memalukan. Seorang ketua RT kalau benar ya saudara ya. Memalukan ini. Kalau seorang ketua RT sampai melakukan tindakan seperti itu. Kalau jadi viral, ini akan jadi yang disalahkan lagi ya orang yang beribadah, Kris. Ya, lihat dulu kebenarannya seperti apa, cek apa latar belakangnya. Saudara, mau apapun latar belakangnya, mau masalah perizinan, di bangsa ini tetap ada jaminan orang untuk beribadah, saudara. Ya, toh kalau dengan alasan mengingatkan, saya sudah bilang kemarin, tunggu selesai ibadah dulu. Jangan terkesan bikin kacau. Orang lagi ibadah, saudara, kalau saudara lihat. Orang ibadah masuk begitu, ya, seruduk-seruduk. Kalau seorang Prof. Egi yang menuduh Kris kelakuan seperti ya yang tajam mulutnya itu saudara ya, saudara tahu kan? Kelakuan Kris katanya seperti itu, saudara. Main seruduk-seruduk aja. Nah, saya mau tanya saudara, yang mana main seruduk-seruduk? Ya, masuk di dalam ibadah Kris, kemudian seruduk-seruduk, minta kode-kode begini. Berhenti ibadah, saudara. Apa ini bukan satu sikap yang menunjukkan satu kebencian? Ibadah sampai diganggu, saudara. Diganggu. Ya kan? Saudara bisa mulai menggunakan akal logika tentang sifat-sifat kelakuan. Ya. Orang-orang seperti ini, saudara. Ada apa sih? Sampai segitu bencoynya ke Kris.
Why? Ya, ada apa? Begitu waktu yang berdekatan di tahun 2023, ada yang harus dibongkar. Tempatnya Kris, saudara, dikasih waktu sampai Januari saya lihat. Wah gitu. Ya, ini mungkin saudara saya sedikit agak santai membawakan ini, tapi saya serius, jujur. Saudara bisa men-share ini. Saya mohon kepada Bapak Presiden yang aktif sekarang, sedikit memberikan perhatian. Bapak Presiden udah cocok ngomong saat itu, ya, miris, sedih, masih ada seperti itu. Tidak hanya sampai kepada kesedihan, miris, tetapi ada langkah tindakan. Orang-orang yang seperti itu yang melakukan tindakan-tindakan intoleran mungkin dipanggil, ditatar, ya, dari wali kota atau kecamatan, ya, atau setingkat lebih tinggi gubernur dulu, diberikan pembinaan, diberikan pemahaman tentang undang-undang konstitusi. Negara menjamin tiap-tiap penduduk. Saya sudah sedikit lega dengan pernyataan Bapak Presiden. Bagaimana harus konstitusi itu lebih tinggi daripada musyawarah, keputusan-keputusan daerah tentang peribadatan. Benar, tetapi saya pingin ada langkah-langkah lebih konkret lagi. Tidak hanya sedih mendengarnya. Ya, kalau sedih mendengarnya, siapapun bisa sedih mendengar itu, saudara. Saya pun sangat sedih. Sedih sekali. Ya. Kalau selalu dengan alasan perizinan, maka ambiaslah Kris di negeri ini, saudara. Karena dengan alasan akan dihajar dengan alasan perizinan itu loh. Kita umat minoritas, kalau dengan alasan perizinan, maka ketika kita di tengah-tengah umat mayoritas, sulit untuk mendapatkan perizinan itu. Kalau negara menjamin tiap penduduk untuk beribadah dan beragama, perizinan ini harus dipermudah. Jangan yang mayoritas menindas minoritas, gitu loh, ya. Jadi ini keresahan saya, ini kegelisahan saya dan kerinduan saya terhadap Bapak Jokowi sebagai Bapak Presiden yang bisa diharapkan bisa membangun bangsa ini. Ya. Kami jujur menginginkan ada kebebasan, ada keleluasaan di dalam menyembah Tuhan kami Yesus Kristus di bangsa ini. Ya. Itu kerinduan Kris di bangsa ini. Kan saudara tidak mungkin, ya. Bahkan pemerintah kita pasti tidak tega ketika Kris dipisahkan di bangsa ini. Atau saudara mau seperti itu? Sampai saudara mengusik Kris dalam beribadah. Apa saudara mau Kris terpisah dari bangsa ini? Ya. Jadi sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati saya kepada Bapak Presiden, ini saya sudah sedikit agak benar-benar sedih dengan kondisi seperti ini, Pak. Dalam waktu rentan yang sangat singkat, diganggui dengan alasan perizinan. Ketika di dalam kantong-kantong Kris ada mayoritas yang ada di dalam, aman tuh. 5 kali sehari pakai toa pun Kris tidak terganggu. Seperti di wilayah saya, di sana 99% Kris dan agama mayoritas di bangsa ini sangat sedikit, tapi mereka bebas, tidak diusik. Coba kalau misalnya saya tiba-tiba masuk ketika mereka lagi berdoa, saya bubarkan. Udah viral. Mungkin Pak Mahfud MD sudah berbicara lagi.
Iya kan? Tapi sayangnya Pak Mahfud MD tidak berbicara ketika Alkitab dikentuti di bangsa ini. Ya, ketika ada foto-foto yang sudah dilaporkan juga oleh uh, Mbah Muri, ya sedikit juga ya melaporkan ya seorang yang juga bisa dikategorikan menghina Tuhan Yesus. Nggak ada tanggapan. Ya, itu saja teman-teman, saudara-saudara sekalian, malam hari ini sharing-sharing saya. Ya, kita berharap ada kemajuan, ada terobosan di bangsa ini, tidak hanya ngurusi orang ibadah sementara orang luar sudah canggih, saudara. Ya, seperti yang saudara lihat di Cina, orang bisa naik di dalam taksi kemudian jalan sendiri. Ya, ini yang hebat nih. Bagaimana dengan kita? Masih aja ribut masalah urusan ibadah, ganggu orang lain, usik orang lain. Ada apa sih? Wah gitu. Waduh. Salam damai NKRI, salam kebaikan bagi siapapun yang melihat ini ya. Saya mengasihi saudara sekalian. Siapapun termasuk orang yang tidak senang dengan saya mengasihi dengan kasih Kristus. Tuhan memberkati.